Al-Baqarah 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tema baru, judul baru, video baru. Insyaallah ada di YouTube. Channel YouTube saya Saifullah Az-Zikra. Silakan di like, di share, di komen dan di subscribe. Saifullah Az-Zikra namanya. Insyaallah nanti ya, insyaallah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, ini sempurnakan ibadah haji dan umroh. Ya kan, haji dan umroh. Ya. Apa hikmahnya, keutamaannya? Pertama, ibadah haji adalah jihad. Sama ibadah umroh adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Jadi jihad itu bukan hanya perang. Iya, perang itu jihad. Tapi haji umroh itu jihad. Ya Rasulullah, nah ini ada seorang wanita, ya, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau bersabda, iya, dia wajib berjihad tanpa perang. Apa itu? Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Jadi haji umrah itu jihad. Makanya berat, perlu kesabaran, ya, ketabahan dalam melakukan ibadah umrah, tawaf, sa'i, ya kan? Kemudian juga melempar enggak ya, kalau haji ada melempar jumroh, ada wukuf. Kalau umroh tidak, yang ada tawaf, sa'i sama. Masya Allah. Kemudian yang kedua, hikmahnya menghapus dosa di antara dua umroh. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari Muslim, al umrah ila umrah kaffaratul lima baina. Antara umrah dengan umrah yang lainnya itu adalah kafarat, menghapuskan dosa di antara keduanya. Semua dosa Allah ampuni. Ya, kecuali dosa besar harus taubat ya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan melainkan adalah surga. Semoga semua yang menunaikan ibadah haji tahun ini meraih haji yang mabrur ya Allah. Dan semoga yang belum haji dan umrah semuanya insyaallah bisa menunaikan ibadah haji insyaallah. Kan haji itu macam-macam, Pak. Pertama haji kosasi, paling enak nih. Gratis, ongkos dikasih. Yang kedua namanya haji mansur, orang Betawi, halaman digusur, jual tanah. Yang ketiga haji abidin, atas bedinas, jadi petugas haji bisa haji dia. Ya kan, petugas haji kan dokter, petugas pembimbing, jadi haji. Nah, namanya abidin. Yang keempat haji Abu Bakar. Apa itu? Atas budi baik Golkar, dulu zaman Orde Baru. Kenapa dia bisa haji? Karena dia memenangkan Golkar di kampungnya. Akhirnya dia diberangkatkan. Nah, iya, Abu Bakar. Ada namanya haji apa? Haji tukang bubur ya, karena dia jualan bubur jadi haji. Ya. Ada di Ciputat tuh Pak, itu dia tukang nasi uduk bisa menunaikan ibadah haji. Nah, ceritanya dia belanja ke pasar, ya belanja ke pasar, kemudian dia nyebrang ditabrak mobil. Mobilnya mobil mewah orang kaya. Lalu tapi dia tanggung jawab, dia bawa itu ibu yang belanja tadi ke rumah sakit. Lalu minta maaf, Bu Haji. Ibu itu ngomong saya belum haji. Ibu belum haji belum. Sebagai kafarat insya Allah tahun ini ibu bisa menunaikan ibadah haji yang dihajikan oleh orang yang punya mobil tadi yang nabrak dia. Jadi kalau bapak-bapak pengen cepat berangkat haji, nanti jalan ke depan ada mobil, cari mobil yang mewah, insya Allah. Haji enggak yang ada mati. Itu bahan namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Itu kan lain ya. Iya. Haji gampang tuh bisa berangkat, Pak. Hanya 75.000 berangkat. $1.000 maksudnya. Yaitu haji furoda ya. Sekitar 300 jutaan ya. Ya sekitar itu lah. 300 juta tahun ini bisa berangkat. Tapi 300 juta ini. Nah, kemudian yang ketiga, umroh itu menghilangkan kefakiran dan mempersembahkan. Jangan sampai kita uang yang kita untuk ongkos umroh, untuk ongkos haji itu bukan membuat kita miskin, justru menghilangkan kemiskinan. Nah ini hadisnya nih. Dalam hadis Abu Hurairah dari Abdullah Rasulullah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma, ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan, tuh kan? Menghilangkan al-faqra, kemiskinan, wa dzunub, dan dosa-dosa, sebagaimana membakar, menghilangkan karat pada besi, pada emas, pada perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali adalah surga.
Ya, sawan illal jannah. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. Itu Pak, Masya Allah, umroh menghilangkan kemiskinan. Jadi jangan takut uang yang dikeluarkan untuk ibadah umroh itu uang yang lebih baik untuk umroh daripada kita jalan-jalan gak jelas. Yang ke Amerika, ke Singapura, makan gak bisa. Ada itu ustadz yang gak jadi ke Singapura. Ya Allah, nggak tahu itu bisa begitu ya. Mudah-mudahan kalau koruptor ke Singapura nggak apa-apa, kalau ustadz susah. Iya, bisa beda begitu ya. Allah. Yang keutamaan umroh. Orang yang berikan haji umroh merupakan duyufullah, tamu Allah. Namanya tamu Allah, dia pasti dikabulkan doanya dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian orang yang umroh itu kan sholat di mana? Di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi. Pahalanya beda dengan sholat di Musola Al Barokah. Kalau di Masjid Nabawi 1000 rakaat, Masjidil Haram 100.000 rakaat. Ini menjadi penyemangat nih. Di sini 100.000, di sana cuma 1 rakaat. Di Madinah 1000, di sini 1000 rakaat, di sana cuma 1 rakaat. Gitu. Ya Allah, makanya banyakin ibadah, manfaatkan. Jangan sia-siakan di sana, banyakin ibadah, banyakin sholat. Kalau bisa hatamin Quran, banyakin tawaf, banyakin sa'i. Kalau bisa banyakin umroh. Di sana kalau travelnya cuma 2 kali, kita bisa 5 kali itu Pak. Kalau kita sehat ya, tapi jangan dipaksain. Karena fisik juga perlu ada haknya. Gitu. Ya, misalnya 2 kali untuk pribadi, yang 3 kali untuk almarhum. Umroh badal untuk bapak saya. Boleh. Untuk ibu saya, untuk kakek saya, untuk nenek saya. Misalnya kalau kita sanggup, tapi jangan dipaksain. Gara-gara dengar tausiah begini, umrohnya 4 kali pulang sakit sampai sebulan gitu. Jangan dipaksain. Ada haknya tubuh kita untuk istirahat. Manfaat, yang penting manfaatkan, maksimalkan ibadah. Jangan sia-siakan karena pahalanya gede banget di sana. Kemudian keutamaan umroh yaitu sholat di Masjid Quba, pahala umroh dilipat gandakan. Sholat 2 rakaat sama dengan pahala umroh di Masjid Quba. Nah, dan nanti Masjid Quba ya ziarah. Ya, biasa kalau umroh itu ziarah ke beberapa tempat, di antara Masjid Quba kita berziarah ke makam Rasulullah, Masjid Quba makam para sahabat ya, dan sebagainya. Nah, ini di antara fadilah keistimewaan umroh. Alhamdulillah pas waktunya. Mudah-mudahan yang umroh berangkat pulang selamat, sehat walafiat, meraih umroh yang mabrur, dan kita minta doanya supaya kita bisa umroh, bisa haji, dan mudah-mudahan ya diberikan oleh Allah. Yakin, yang penting niat dulu dah, niat aja, yakin Pak, yakin, niat, insya Allah suatu saat kita bisa menunaikan ibadah haji, suatu saat kita bisa menunaikan ibadah umroh, sehingga sempurnalah Islam kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim bi barakati wa karamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.